Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B.J. Habibie akan membacakan teks biografi B.J. Habibie si Mr. Crack. Kenalkan, nama saya Alfatar Lazardi Sanjaya dari 10 IPS 3 absen 2. Halo, saya Zaradi Permana dari 10 IPS 3 nomor 8. Halo, perkenalkan nama saya Kevi Kipridiansa dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 11. Halo, saya Muhammad Ramzi Tisam dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 18. Hai, perkenalkan nama saya Prima Muliham dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 21. Halo, nama aku Rahel dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 22. Hai guys, saya Rahmawati Widya Putri dari 10 IPS 3. Siapa yang tidak dikenal dengan Mr. Crack B.J. Habibie? Sudah banyak yang menulis biografi B.J. Habibie, bahkan memfilmkan kisah hidupnya. Selain kisah cintanya bersama Ibu Ainun yang merupakan istri yang paling dicintai oleh B.J. Habibie, B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia, adalah seorang tokoh yang dikenal karena kecerdasannya. Beliau pernah studi teknik penerbangan dan spesialisasi konstruksi pesawat terbang yang berhasil juga merakit pesawat Indonesia pada masa itu. Profesor Dr. Ing, Insinyur Haji Barodin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau lahir di Parepare yang letaknya di Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang berpengaruh bagi bahasa Indonesia, beliau pernah mengenyam pendidikan di SMA Kadago, Bandung pada tahun 1954. Beliau melanjutkan perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung. Dengan kepintaran dan kecerdasannya, beliau melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, beliau juga termasuk rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa menerima beasiswa dari negara pada tahun 1955. Ibunya lah yang membiayai beliau untuk berkuliah di jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rheinland-Westfalen Technik Hochschule Jerman. Kemudian, pada tahun 1960, beliau mendapat gelar Diploma Ing dari Teknik Hochschule dengan predikat cum laude dengan nilai rata-rata mencapai 9,5. Dengan gelar insinyur, kemudian membuat beliau mudah untuk mendaftarkan dirinya bekerja di firma tablet yang merupakan sebuah industri kereta api Jerman. Beliau meneruskan gelar doktornya masih di Jerman, yakni Technische Hochschule di Fakultät der Vermachenwesen Aachen, sambil menempuh pendidikan doktornya. Pada tahun 1992, akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena beliau harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Usaha dan jeripaya B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil, di mana ia lulus gelar Doktor Ingenieurnya di Technische Hochschule di Fakultät der Vermachenwesen dengan predikat cum laude atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. B.J. Habibie adalah kejeniusannya menemukan teori crack atau crack propagation theory yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat terbang. Rumus inilah yang membuat
B.J. Habibie memiliki julukan Mr. Crack. Karena kejeniusannya tersebut, B.J. Habibie pun memperoleh gelar Profesor Kehormatan atau predikat Guru Besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Praja Manggala. Selain datang dari dalam negeri, pengakuan dari lembaga internasional seperti Gesellschaft Luft- und Raumfahrt atau Lembaga Penerbangan di Jerman, The Royal Aeronautical Society London Inggris, The Académie Nationale de l'Air et de l'Espace Prancis, The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences Swedia, dan the US Academy Engineering Amerika Serikat. Sebelum berkiprah di dunia politik, B.J. Habibie memang lebih dulu dikenal sebagai jenius ahli teknologi pesawat di Indonesia. Pada tahun 1973, Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui B.J. Habibie agar ia berkarir di tanah air. Maka setahun dari kedatangan Ibnu Sutowo, B.J. Habibie pun pulang ke Indonesia dan memulai karirnya di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau Litnur sebagai pemimpin. Karir politik B.J. Habibie dimulai sejak ia kembali di Indonesia pada tahun 1974 atas perintah Soeharto. Mulai 1978, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi 10 dekade hingga Maret 1998 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu, ia juga sempat memimpin perusahaan BUMN Industri Strategi 10 tahun lamanya. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Mendistek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Mendistek diawali dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PTN dan PT Pindad dan PT PAL. Targetnya Indonesia sebagai negara agris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan pengusahaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mulai tahun 1998, tepatnya tanggal 14 Maret, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7 mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7-21 Mei 1998 saat Soeharto lengser dari jabatan Presiden. Kiprah Habibie sebagai Wakil Presiden cukup singkat dan yang dapat kamu baca dalam buku seri Pemimpinan Bangsa B.J. Habibie, Wapres Orde Baru Terakhir. Setelah mundurnya Soeharto, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usia yang ke-62 tahun pada masa jabatan yang singkat, yakni 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Saat Habibie menjabat sebagai presiden pada tanggal 30 Agustus 1999, Indonesia kehilangan Timur Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah. Namun B.J. Habibie berhasil menyelesaikan masalah tersebut secara damai, yakni mengadakan jejak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Keputusannya tersebut sempat menjadi kontroversi oleh para ahli dan politikus Indonesia. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau disingkat ICMI. Yang pertama, Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Di tanggal 22 Mei 2010 ada kabar mengejutkan di mana sang istri yang setia mendampinginya, yaitu Hasri Ainun Habibie, telah meninggal dunia di Jerman karena penyakit kanker ovarium yang dideritanya. Ibu Ainun meninggal di hari Sabtu pukul 17.30 waktu Jerman. Kepastian meninggalnya yaitu Ibu Ainun ini diperoleh dari ahli Mokhtar Ngabalin selaku mantan anggota DPR yang juga mewakili keluarga dari B.J. Habibie. Hal ini menjadi duka yang sangat amat dalam bagi mantan presiden itu.
Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia bagian Barat karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalanan Patra Kuningan 13 Blok L15 kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalipati, Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hidupnya sangat keras di Jerman. Pagi-pagi Habibie harus jalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup, kemudian pulang malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Memang penuh liku, akan tetapi mendapatkan hal yang manis di akhir hidupnya dengan pulang ke Indonesia, membuat pesawat, dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah B.J. Habibie. Meskipun masa jabatan Presiden B.J. Habibie sangatlah singkat, namun ia adalah salah satu tokoh bangsa Indonesia yang membawa spirit kebangsaan dan perubahan bagi bangsa Indonesia secara intelektual. Kepergiannya pada tanggal 11 September tahun 2019 membuat banyak masyarakat Indonesia kehilangan sosoknya yang luar biasa. B.J. Habibie adalah sosok yang berjasa bagi sejarah bangsa Indonesia. Itulah sebabnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari ide-ide jenius dan kisah perjuangannya. Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan mengenai penjelasan mengenai biografi tentang Bapak B.J. Habibie. Sebelumnya kami mohon maaf apabila di dalam pernyataan tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.